Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kelompok 3 yang membahas tentang babul hal yang akan disampaikan oleh Mas Dava sama Mbak Badriah dan saya sendiri. Langsung saja. Yang pertama mengenai tentang hal. Pengertian hal adalah sifat yang dinasobkan, memberi keterangan keadaan atau dalam arti bahasa Indonesia itu ada yang disebut pola SPO, subjek, predikat, dan objek. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu juga ada SPO, juga ada subjek, juga ada predikat, juga ada objek. Tapi penerapannya beda kalau di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu predikatnya dulu, baru subjek, baru objek. Di sini ada dalil mengenai tentang hal. Al-halu wal ismun mangsubun yubayyinu atal fa'ili au maf'uli bihi hina waku il fi'li wa summa kullun minhuma sahibul hal. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan perihal atau perilaku fa'il atau maf'ul bih. Dan ketika ada fa'il dan maf'ul beriringan, itu yang dinamakan dengan sahibul hal. Pembahasan yang pertama mengenai tentang fa'il, saya mencontohkan ja'a zaidun raqiban. Zaid telah datang secara berkendaraan. Lafaz raqiban berkedudukan sebagai hal dari lafaz zaidan yang menjelaskan keadaan Zaid. Yang kedua mengenai tentang maf'ul bih. Maf'ul bih atau yang disebut objek. Saya di sini memberikan contoh wa arsalnaka linnasi rasulan. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Al-Quran surat Al-An-Nisa ayat 79. Lafaz rasulan menjadi hal dari maf'ul dari huruf kaf yang terdapat pada lafal wa arsalnaka. Selanjutnya membahas tentang kedua-duanya fa'il dan maf'ul bih. Tentang fa'il dan maf'ul bih, di sini saya memberikan contoh laki itu Abdullahi raqiban. Aku bertemu Abdullah dengan berkendaraan. Yang dimaksud dengan berkendaraan itu bisa aku atau Abdullah yang menjadi objek, atau dua-duanya bisa menjadi objek. Ya, cukup sekian dari saya. Nanti selanjutnya akan diteruskan dengan teman kita. Waktu dan tempat kami persilakan.
Melanjutkan penjelasan setelah pengertian hal ya, masuk ke macam-macam hal. Oke, untuk macam-macam hal yang pertama ada hal berupa isim mufrad atau isim tunggal ya, yang berbentuk tunggal. Hal mufrad yaitu isim mansub fathah, isim yang berharokat fathah yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fiil atau maf'ul bih. Contoh di sini ada kalimat rokiban zaidun ja'a, yang artinya telah datang Zaidun dalam keadaan berkendaraan. Lafadz rokiban adalah isim mufrad ya. Rokiban adalah isim mufrad. Selanjutnya hal berupa jumlah ismiyah. Contoh, dahabal jani tahrusuhul junud. Penjahat itu pergi ketika ia dijaga oleh tentara. Lafadz tahrusuhul junud adalah jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai hal dari lafadz al-jani. Ya, selanjutnya hal berupa zorof. Contoh, ro'aitul hilala bainas sahabi, yang artinya aku telah melihat bulan di antara awan. Lafadz baina adalah zorof yang berkedudukan sebagai hal dari lafadz hilal. Nah, selanjutnya hal berupa jar majrur. Contoh, bi'tus samaro ala syajarihi, yang artinya saya menjual buah yang masih ada di pohonnya. Lafadz ala syajarihi adalah jar dan majrur yang berkedudukan sebagai hal lafadz as-samaro. Untuk lanjutan tadi yang di PPT terkait macam-macam hal, saya lanjutkan di makalah, yaitu pada asalnya hal itu adalah isim nakiroh yang berbentuk mustaq, sedangkan sedikit sekali yang berupa isim ma'rifah. Isim nakiroh ini maksudnya alif lam ya, yang ada alif lamnya, dan sedikit banget yang berbentuk isim ma'rifah. Contoh, amantu billahi wahdah, aku beriman kepada Allah saja, dan hal itu berupa isim jamid. Nah, ini ada macam-macam isim jamid. Yang pertama, jika menunjukkan arti perserupaan. Contoh, karro aliyun asadan, Ali menyerang bagaikan singa. Nah, di sini kan perserupamaan bahwa Ali itu menyerangnya, maksudnya kalau marah dia itu bagaikan singa, menakutkan, ganas gitu kan. Selanjutnya menunjukkan arti mufa'alah, saling. Contoh, bi'tuhu yadan biyadi, aku menjual padanya secara dengan kontan. Yadan biyadin, saling ya, saling bertemu secara kontan. Yang ketiga, menunjukkan tartib atau urutan. Contoh, udkhulu rojulan, masuklah kamu seorang-seorang. Nah, ini rojulan itu maksudnya secara bergantian, seorang-seorang gitu ya. Selanjutnya menunjukkan harga. Contoh, bi'tus syai' ritlan bidirhamin, aku menjual sesuatu itu per liter 1 dirham. Nah, dirham di sini kan menunjukkan harga. Nah, oke, ini lanjutan dari yang di PPT itu ya. Cukup sekian untuk macam-macam hal. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk bab berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat-syarat hal. Nah, untuk syarat hal yang pertama yaitu hendaknya hal itu berupa isim nakirah. Nah, tetapi apabila hal itu bentuk lafaznya adalah ma'rifat, maka ini harus ditakwilkan dengan lafaz nakirah. Nah, seperti halnya dalam contoh ja'a zaidun wahdahu. Nah,
Wahdahu di sini berkedudukan sebagai hal. Meskipun lafal wahdahu ini adalah makrifat, tetapi dapat ditakwilkan maknanya menjadi nakirah. Jadi takdirnya adalah ja'a zaidun munfaridan, yang artinya adalah Zaid telah datang sendirian, seperti itu. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah hendaknya hal berupa isim yang mustaq. Nah, tetapi ada juga hal yang dalam bentuk jamid, tetapi maknanya itu mengandung makna mustaq. Nah, kemudian apa itu jamid dan apa itu mustaq? Nah, terlebih dahulu kita harus memahami apa maksud dari jamid dan mustaq. Nah, isim jamid ini adalah isim yang tidak diambil dari kata yang lain. Maksudnya kata yang lain itu bagaimana? Jadi isim ini berdiri sendiri atau asli. Contohnya adalah nahrun, kemudian bahron, kemudian juga ada rojulun dan lain-lainnya. Nah, kemudian mustaq ini adalah isim yang diambil dari kata lain. Nah, jika dilihat dari katanya sendiri, mustaq ini itu merupakan asal dari istaqo, yang artinya turunan. Nah, seperti ini. Kemudian isim ini juga menunjukkan sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Contohnya sajadah. Nah, sajadah ini adalah kata asli. Kemudian jika sajidun ini dapat diartikan sebagai orang yang sujud. Dan masjidun dapat diartikan sebagai tempat sujud. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua ini hendaknya hal berupa isim yang mustaq. Nah, ini ada beberapa ketentuan apabila hal itu berbentuk jamid. Untuk ketentuan yang pertama yaitu ketika hal jamid berhubungan dengan harga. Contohnya di sini adalah bi al-fawakiha kailatan bi asyarina rupiatan. Nah, di sini hal ini berhubungan dengan harga yang perkiraannya adalah memposisikan kata musa'aron bi al-fawakih musa'aron ditambahi kata musa'aron. Jadi artinya jualah buah-buahan ini dalam kondisi harga untuk setiap 1 kilogramnya dengan uang Rp20.000. Nah, kemudian untuk ketentuan yang kedua yaitu ketika hal jamid menjadi musyabbah bih atau diserupakan. Nah, di sini contohnya adalah holatun alal aduwi asadan. Artinya adalah jika ini diperkirakan dengan memposisikan kata musyabbihan. Jadi karroho ladun alal aduwi musyabbihan, yang artinya nanti adalah Khalid menyerang musuh dalam kondisi dia menyerupai singa.
seperti itu. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga, ketika hal jamid menempati posisi tartib. Di sini saya ambil contoh yaitu dakhala al-qaumu baita Khalidin rojulan. Nah, ini dapat diperkirakan dengan memposisikan kata murotaban. Jadi perkiraannya adalah dakhala al-qaumu baita Khalidin murotaban. Seperti itu. Jadi artinya adalah sekelompok orang masuk rumah Khalid dalam kondisi mereka masuk satu per satu atau satu orang. Kemudian untuk yang keempat, ketika hal jamid berupa masdar sharih. Nah, di sini contohnya adalah ra'aitu Khalidan jarian atau masyan. Nah, di sini perkiraannya yaitu dengan memperkirakan bentuk masdar tersebut ke dalam bentuk isim mustaq. Jadi ra'aitu Khalidan jarian atau masyian, yang artinya. Nah, kemudian untuk yang kelima, ketika hal jamid disifati. Nah, disifati bagaimana? Contohnya adalah dalam Quran Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Nah, lafal Qur'anan di sini adalah isim jamid. Isim jamid yang disifati dengan Arabian dengan tanpa memperkirakan lafal mustaq untuk mengganti posisinya. Jadi artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam keadaan atau kondisi berupa Al-Qur'an berbahasa Arab, seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi kepada syarat yang ketiga, yaitu hendaknya hal harus berhubungan dengan shahibul hal. Nah, ini bagaimana maksudnya? Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu ja'a zaitun rakiban. Nah, maksud dari berhubungan di sini zaitun ini berkedudukan sebagai shahibul hal. Nah, ini harus berhubungan antara hal dan shahibul hal. Di sini artinya adalah Zaid datang dengan menaiki kendaraan. Jadi saling berhubungan, tidak boleh keluar dari pembahasan tersebut. Kemudian untuk syarat yang keempat, yaitu syarat terbentuknya hal adalah kalimat tersebut sudah sempurna. Nah, jadi jika ja'a zaitun ini sudah dapat diartikan, yaitu ja'a zaitun, berarti Zaid telah datang. Nah, ini sudah dapat kita pahami atau sudah dapat diartikan sehingga dapat dikatakan sebagai jumlah yang sempurna. Nah, di sini harus diterangkan bagaimana keadaan dari shahibul hal. Nah, di sini diterangkan bahwasannya Zaid itu telah menaiki kendaraan, seperti itu. Kemudian untuk syarat yang kelima, sahnya keberadaan hal dari shahibul hal yang nakirah ditandai dengan adanya huruf nafi yang mendahului hal tersebut. Nah, di sini hal itu tugasnya adalah untuk memberi keterangan pada shahibul hal.
ada shahibul hal. Nah, di sini shahibul hal ini itu biasanya adalah ma'rifat. Nah, tetapi bagaimana jika nakiroh? Nah, di sini jika ma'rifat tadi, di sini Zaid ini berupa ma'rifat dan bentuknya adalah isim alam. Nah, tetapi bagaimana jika shahibul hal itu nakiroh? Nah, ini sangat jarang sekali. Jadi jika ada shahibul hal yang nakiroh itu harus diberi huruf nafi. Nah, huruf nafi itu apa saja? Ini ada lam, lamma, ma, la, dan yang lain-lainnya. Nah, ini sangat jarang sekali. Di sini saya tulis contoh ma ja'a rajulun bagian. Nah, ini shahibul hal itu berupa nakiroh, jadi harus diberi nafi. Nafinya berupa ma, sehingga dapat diartikan tidak ada pria yang datang menangis. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan mengenai syarat-syarat hal. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.